Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam nama budaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahirrabbilalamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Alhamdulillahirrabbilalamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasabil mujahidin al-zahirin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib yang estu saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir, ada Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur, salam sehat selalu Mas. Kemudian juga ada sahabat saya Mas Ipin, yang kemarin alhamdulillah saya berurusan dengan warga beliau di Gile guse edan nggih urusane kali tiang edan. di Tanggul. Panggul apa Tanggul Mas Ipin? Panggul Gus, panggul. Oh, Panggul, yang alhamdulillah pergerakan cepat Pak Bupati dibantu Pak Kapolres serta sahabat-sahabat Ansor Banser di Trenggalek tidak menjadi masalah berkembang karena informasinya dari banyak kota mau geruduk ke Trenggalek, ternyata yang digeruduk kurang saon. Para jajaran Forkompinda, ada Pak Kapolres tadi, ada barangkali Jaksa Negeri, Bu Jaksa, kemudian Pak Pengadilan Negeri, Pak Sekda, dan semuanya peserta halal bil halal ikat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa membersamai Mas Ipin, karena Mas Ipin saya ingat, Jos Maurinho itu adalah special one di dunia kepelatihan. Kalau Bupati Ipin di special one di hati warga Trenggalek. Saya doakan Mas Ipin senantiasa sehat. Saya hanya akan memberikan refleksi saja, yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, akte lahir itu bentuknya kertas. Ijazah bentuknya juga kertas. Akte nikah, kertas. Paspor, bentuknya juga kertas. Surat kepemilikan rumah, juga kertas. Uang, bentuknya juga kertas. Kehidupan kita layaknya hanya dikelilingi oleh kertas-kertas. Seiring waktu berlalu, semua bakal dirobek, kemudian dibuang dan dibakar. Berapa banyak orang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya. Dan berapa banyak orang yang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya. Tetapi ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sendiri, yaitu akte kematiannya sendiri. Maka manusia itu ada batasnya yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu. Ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang. Yang pertama adalah masa mudanya, dan yang kedua adalah kekuatannya. Dan dua hal yang berguna untuk setiap orang. Yang pertama adalah hati yang mulia, dan yang kedua adalah hati yang mengampuni. Juga ada dua hal yang akan mengangkat derajat seseorang. Yang pertama adalah sikap rendah hati, dan yang kedua adalah berbagi kasih. Belajarlah punya prinsip hidup. Ada 3 fase hidup yang tampak dari kita. Yang pertama adalah masa puber. Di mana di masa puber itu kita punya waktu dan kekuatan, tetapi tidak punya uang. Yang kedua adalah masa bekerja. Masa bekerja. Di masa bekerja kita punya uang dan kekuatan, tetapi tidak punya waktu. Dan yang ketiga adalah masa tua. Di mana di masa itu kita punya uang dan punya waktu, tetapi tidak punya kekuatan lagi. Maka manfaatkanlah kesempatan hidup sebaik-baiknya selagi masih bisa bernapas. Kita selalu yakin bahwa kehidupan orang lain lebih baik dari kehidupan kita. Dan orang lain pun meyakini bahwa kehidupan kita jauh lebih baik darinya.
Hal itu terjadi dikarenakan kita melupakan satu hal terpenting dalam hidup, yaitu bersikap mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Oleh sebab itu, nikmati hidup sebelum hidup tidak bisa dinikmati. Dan selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia hidup. Tidak capek pun perlu istirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarlah hidup ini pendek. Pada saatnya akan finish. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan tertipu dengan sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Nikmati hidup dan berbahagialah sewaktu ada kesempatan. Nah, dari tadi yang saya sampaikan, saya pengen kita semuanya mempunyai kehidupan yang balancing, yang seimbang. Oleh karena itu pula saya teringat dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari ayat ini, Mas Ipin dan semuanya, itu ada 4 pelajaran atau 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Saya tadi bilang di awal, ada 2 hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang. Yang pertama adalah masa mudanya, yang kedua adalah kekuatannya. Juga ada 2 hal yang berguna untuk setiap orang, hati yang mulia dan hati yang mengampuni. Nah, ayat yang tadi saya sampaikan, Al-Qasas ayat 77, itu memberikan banyak hal kepada kita. Yang pertama, di situ Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kejar akhiratmu. Tapi di satu sisi kemudian Allah mengatakan yang kedua, walatang sanasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Ayatnya bukan kok kejarlah duniamu, tetapi jangan lupakan akhiratmu. Tetapi ayat ini mengatakan kepada kita, kejar akhiratmu, jangan melupakan duniamu. Kenapa ayatnya demikian? Yang pertama, orang kadang-kadang ketika sudah mempunyai dalam tanda kutip warganya, umpamanya nggak edan lah Mas, umpamanya kayak si Moko itu biasanya keputusasaannya itu tinggi, gitu. Keputusasaannya tinggi, sehingga kemudian seolah-olah dia mengatakan serap penting dunia, yang penting akhirat, kejar akhirat sebanyak-banyaknya, serah urusan dengan dunia. Nah, ayat ini tadi mengingatkan kepada kita, yuk kejar duniamu, tapi jangan pernah kamu lupakan akhiratmu. Yuk kejar akhiratmu, tapi jangan pernah kamu lupakan duniamu. Maka saya itu sangat tersinggung ya. Ini di Trenggalek ini banyak, di Pacitan, di Jawa Timur itu banyak. Di masjid-masjid NU itu biasanya ada puji-pujian setelah adzan. Nah, salah satu pujian yang sering dikumandangkan oleh warga kita itu apa, Mas Bin? Bunyinya begini. Saya dulu juga pernah dengar di Trenggalek ini soalnya. Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Ini kok nggak sesuai dengan ayat yang saya tadi baca gitu. Rugi dunya ora dadi apa-apa, ya mbahmu ku ya dadi apa-apa. Gimana kemudian rugi dunya ora dadi apa-apa, Trenggalek bisa jadi hebat kalau rugi dunya. Trenggalek bisa jadi luar biasa ketika ada keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, antara ukhrawi dan duniawi. Jadi jangan katakan rugi dunya ora dadi apa-apa. Maka doa yang sering kita baca apa Bapak Ibu? Doa yang sering kita baca namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah, dunianya harus baik. Dunianya harus baik. Wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga harus baik. Maka kemudian dilanjutkan doanya waqina adzabannar. Jadi ternyata supaya kita selamat dari siksa api neraka, syaratnya adalah dunia baik, akhiratnya juga harus baik. Ayo. Kalau cuma seorang akhiratnya baik, tapi dunianya nggak baik, belum tentu jaminan selamat. Minimal tidak selamat di dunia. Makanya kalau saya berdoa, saya bilang begini, Bapak Ibu, ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin kebahagiaan, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Gitu. Apalagi masih pin tahu hati cewek itu seperti rekening bank.
Maksudnya apa? Tidak mungkin berbunga kalau tidak ada saldonya. Makanya semua gambar uang itu pasti ada cewek menari. Dari uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, itu semuanya Bapak Ibu itu ada gambar cewek menari. Kenapa? Coba tanya sama Bu Jaksa tadi itu. Kenapa semua gambar uang ada cewek menari? Karena jawabannya adalah karena hanya uang yang bikin bisa bahagia, bikin bahagia cewek, bikin cewek bahagia dan happy. Cowok itu hanya kebagian uang 1.000 tok, Pak. Gambarnya Pati Murah bawa pedang. Karena konsepnya adalah workshop, suami work, istrinya shop. Jadi jangan kemudian pemahamannya salah. Wabdaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar akhiratnya. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kamu lupakan akhiratmu. Caranya bagaimana? Memaksimalkan potensi kita di waktu muda. Maka keren, masih muda sudah jadi wakil gubernur seperti Mas Emil, masih muda jadi bupati. Yang saya pikir sehebat-hebatnya saya ngomong, tanpa adanya kebijakan, tanpa ada yang tanda tangan, tidak akan pernah jalan. Makanya dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Omongan saya di masyarakat dengan tanda tangan Mas Ipin di Trenggalek, itu tentunya akan lebih bermanfaat di tanda tangannya Mas Ipin. Ketika tanda tangan itu memberikan nilai manfaat, memberikan nilai daya dan guna. Jadi maksimalkan waktu mudanya dan maksimalkan kekuatannya. Kemudian apa? Bagaimana cara mengajar akhirat berikutnya? Ada dua hal yang berguna untuk setiap orang. Hati yang mulia dan hati yang mengampuni. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik secara keseluruhan. Kalau dia buruk, buruk secara keseluruhan. Nah, hati ini sifatnya kolbun itu bolak-balik. Bukan kalbun ya. Kalau kalbun itu anjing babi. Karena kolbun. Kolbun itu artinya hati. Kenapa dikatakan kolbun? Karena ini bisa bolak-balik. Artinya bolak-balik apa? Hati ini punya potensi kebaikan, juga punya potensi keburukan. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah mahwal ismu. Wahai Nabi, dosa itu apa? Jawaban Rasulullah, al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayyataliya alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman. Nggak mungkin kemudian seorang bupati tanda tangan perbub ketika kemudian keputusannya, peraturan bupatinya itu mengandung sesuatu keburukan, hatinya nyaman. Pasti hatinya tidak nyaman. Ketika dia memutuskan sesuatu dan keputusan itu kira-kira ada keburukan di dalamnya, pasti hatinya tidak nyaman. Kok ada orang berbuat buruk hatinya nyaman, berarti dia sudah terlalu terbiasa dengan keburukan-keburukan itu. Nah, jadi ya artinya nggak nyaman. Kalau saya itu selalu menyandarkan begini, Mas Ipin. Kalau saya berbuat sesuatu itu saya tanya begini. Aku lak ngene iki atiku nyaman ora? Lah atiku ora nyaman, mesti wong liya ya ora nyaman. Makanya kemudian saya ingat ketika ditanya banyak wartawan kemarin, Mas, ketika ceramah saya viral di gereja itu, pembulian begitu luar biasa masifnya dan lain sebagainya, saya ditanya, bagaimana cara Gus Miftah menjaga hati supaya tidak marah dengan bulian-bulian itu. Begitu banyak ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu komentar di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan sebagainya. Bagaimana cara Anda menjaga? Ya, yang komentar pasti ratusan ribu. Bagaimana saya menjaga hati? Gampang. Caranya adalah dengan tidak membaca komentarnya. Lara diwaca lah, ya saat ini aneh-aneh wae itu loh. Kowe lara hati lah ya mergo mok waca. Kalau saya nggak pernah saya baca. Hati yang mulia dan hati yang mengampuni. Maka kita latihan halal bil halal dalam rangka membuat hati kita hati yang mengampuni. Pertanyaannya, kenapa kita harus memaafkan? Karena kita pernah dimaafkan. Maka saya sering mengatakan, memaafkan itu memang tidak menghapus masa lalu, tapi pasti memperindah masa depan. Nah, bagian ini harus ada keseimbangan yang tadi saya sampaikan. Makanya kemudian ayatnya dilanjutkan kembali. Apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Maka baik dunia maupun di akhirat, jadilah orang yang muhsin. Muhsin urusan dunia, muhsin urusan akhirat. Berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Anda kapasitas sebagai ASN, aparatur sipil negara. Tentunya jadilah ASN yang muhsin. Jadilah ASN yang baik. ASN yang ada manfaatnya. Yang saya selalu mengatakan, wahai teman-teman ASN, saat kamu tulus mencari ridha Allah, manusia pun akan mencintaimu karena Allah. Menjadi ASN yang muhsin. Dunianya muhsin, akhiratnya muhsin.
Salah satu bentuk muhsin itu apa hari ini? Salah satu bentuk muhsin yang bisa kita lakukan adalah muhsin bil medsos. Maka saya mendorong Pak Bupati, walaupun Trenggalek berada di tepi di pegunungan di desa banget lah. Tapi Trenggalek ini kalau kemudian kita bisa manage dengan baik, dengan melalui medsos yang kita miliki, dengan kekuatan medsos yang hari ini dimiliki, saya yakin Trenggalek bisa mendunia. Maka ini muhsin. Medsos kita menjadi muhsin, menjadi ihsan, ada nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Maka ya, teman-teman medsos, jangan kemudian sesuai lanjutan ayat ini. Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Lah, salah satu kerusakan yang paling parah hari ini adalah disebabkan karena handphone kita, karena medsos kita. Naudzubillah min dzalik. Maka saya sering mengatakan, postinglah yang penting. Jangan yang penting posting. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Nah, kemudian di akhirat Allah mengatakan, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, Bapak Ibu, satu ayat ini mengajarkan kepada kita, yuk perbaiki akhiratmu, perbaiki duniamu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya kenapa saya selalu bilang, kalau kamu ingin cari contoh, janganlah mencontoh kiai. Karena kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugasnya kiai itu adalah ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini adalah contoh yang paling komplit, yang paling kafah, yang paling kamil adalah Kanjeng Nabi. Kalau dilihat dari awal sampai akhir hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, semuanya bentuknya adalah uswatun hasanah. Kalau kita nyontoh kiai, kiai tidak komplit kok. Saya ngomong soal kepemimpinan, Mas Ipin mau nyontoh saya, saya bukan pemimpin. Tapi beda kalau Mas Ipin nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah menjadi rakyat jelata, tapi Kanjeng Nabi juga pernah menjadi seorang pejabat. Pengen nyontoh dalam bidang ekonomi, Kanjeng Nabi pernah menjadi orang miskin, Kanjeng Nabi juga pernah menjadi orang kaya. Usia 25 tahun perusahaan ekspedisi Kanjeng Nabi terbesar di Jazirah Arab. Sampai kemudian saudagar-saudagar Arab menitipkan perdagangannya, ekspedisinya melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah saudagar kaya di Mekah yang namanya Siti Khadijah. Usia 40 tahun, bahkan Kanjeng Nabi pernah menjadi seorang konglomerasi, orang yang sangat kaya. Saking kayanya itu, Kanjeng Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Wahai Tuhan, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Nah, saya pesan kalau warga Trenggalek jangan doa ini. Urung donga wis mandi kere gitu loh. Ngomong Trenggalek ndongane Allahumma ja'alni miskinan wasuni ma'al masakin, do Gusti kula njaluk kere lan mugi panjenengan ngumpulke kula bareng wong kere. Wah ya kere banget urung donga wis kere kok gitu. Kanjeng Nabi pernah menjadi pemimpin, pernah menjadi rakyat, pernah menjadi pedagang, pernah menjadi pengembala, maka komplit. Itulah kenapa kemudian kita diajarkan untuk seimbang. Seimbang urusan dunia dan urusan akhirat. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kemudian itu kita lakukan, insya Allah hidup kita akan ada nilai manfaatnya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah nafi'un li ghairihi. Orang yang memberikan nilai manfaat bagi manusia yang lainnya. Barangkali orang mengatakan begini, bagaimana saya bisa memberikan nilai manfaatku, saya belum sempurna, saya belum perfect, dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, orang cerdas itu ialah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai alim, bukan sudah alim baru berdakwah. Dia datang ke masjid sampai tua, bukan tua baru ke masjid. Dia beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru beramal. Kalau pengen perfect dulu baru jadi bupati, ya nggak akan pernah jadi bupati. Jadi bupatilah, kemudian insya Allah akan perfect. Kalau kamu ngalim dulu baru dakwah, ya kamu nggak akan pernah dakwah. Ya enggak, berdakwahlah sampai kamu alim. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hal-hal yang demikian insya Allah, dengan keadaan apapun yang kita hadapi hari ini, sebagai orang yang beriman, yang ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, apapun yang terjadi, orang-orang yang beriman tetap akan menjaga hatinya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, di musim pandemi yang belum berakhir ini, dengan menjaga urusan duniawi dan ukhrawi, insya Allah
Sifat orang mukmin itu adalah memberikan kabar ketika dia senang dan diam ketika dia susah. Itulah akhlak yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jangan dibalik. Kalau Kanjeng Nabi itu senang ngomong, susah diam. Kalau kebanyakan kita masih kalau senang diam, susah ngomong. Musibah itu mengecil jika dirahasiakan dan membesar jika dikeluhkan. Terurai jika diadukan kepada Allah dan merumit jika diumbar pada manusia. Maka musibah yang membuatmu menjadikan dekat kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa mengingatnya. Dan sifat seorang mukmin, kata Rasulullah mengagumi seorang mukmin. Kenapa? Yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji kepada Allah dan bersyukur. Dan bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan bersabar. Jadi orang mukmin kalau senang bersyukur, kalau susah bersabar. Mudah-mudahan kita bersama teman-teman IKAT mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, sehingga hidup kita mendapatkan keseimbangan. Matur nuwun Mas Ipin, dan terima kasih. Saya juga mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Mas Ipin beserta warga Trenggalek senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Amin, amin, amin. Oke. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, Bupati Ipin memang tidak sehebat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam bermain bola. Tapi Mas Ipin selalu berusaha jadi yang terhebat buat kami warga Trenggalek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute dulu. Gus. Siap. Nyuwun barokah doa ini pun Gus. Sekaligus. Oke. Ala diniyah wa ala kulli nadin sholih wa qada'in wa qabul ijabatil mas'ul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Begitu banyak karunia, rizki, nikmat, anugerah yang Kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Sehingga Engkau mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika seorang hamba mencoba menghitung segala kenikmatan yang Kau berikan, tentunya tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Namun ya Allah, semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rizki dan rahmat-Mu senantiasa kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas dengan kemaksiatan, kekhilafan, kemungkaran. Untuk itu ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, perkenankan kami memohon ampunan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemungkaran kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai. Bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, dengan kuasa-Mu ya Allah, kalau mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami hamba-hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah bahwa mudah pula bagimu untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan corona dari muka bumi ini ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan doa-doa kami. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengijabah cita-cita kami. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir hari ini ya Allah yang datang dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Yang datang dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Yang datang dalam keadaan berhajat, Engkau kabulkan segala hajatnya ya Allah. Yang datang dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleh dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Ipin, terima kasih. Penutup Mas Ipin, sopir jaga jarak, satpam jaga malam, satpol PP jaga keamanan, Gus Miftah jaga cintanya kepada Mas Ipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I love you Gus. Nggih. Ngatos-ngatos sugeng ngayahi jejiban, matur suwun sangat. Nggih. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Miftah Maulana